Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Haleluya, haleluya. Bagaimana yang di rumah? Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Hari ini tanggal 5 Juli 2020, Tuhan masih perkenankan kita untuk hidup, bernafas, bergerak. Dengan apa kita harus membalas setiap kebaikan Tuhan, selain kita memuji, memuliakan Dia, karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Untuk itu Bapak Ibu, persiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam ibadah di pagi hari ini dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Hanya Kau di hidupku Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dari awal kita angkat pujian ini, jemaat diundang berdiri. Haleluya. Sama-sama kita katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa
mujizatmu di hidupku. Oh haleluya, kami menyembahmu Tuhan Yesus. Haleluya, karena salibmu kami hidup, karena salibmu ku menang. Haleluya, Yesus, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, oh Yesus, Kau Tuhan. Oh haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Glory, glory Tuhan. Kau yang layak disembah. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, karena salibmu, karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat lagi. Karena salibmu, haleluya, karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya, haleluya. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu, Engkau Allah Bapa di sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau Tuhan memberikan kesempatan kami hidup di bulan Juli ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih sayang-Mu yang berlaku di dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kemampuan kami hanya mampu memuji Engkau, memuliakan Engkau lewat pujian penyembahan, lewat puji-pujian kami, lewat kebenaran firman-Mu, lewat persembahan kami. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan di hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Urapi kami, sucikan kami, kuduskan kami. Bahkan umat-umat-Mu yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, yang beribadah di saat ini, biarlah kiranya Engkau memberkati kami. Tuhan, kami akan buka ibadah di pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, ibadah kita telah dibuka dengan doa. Tiba saatnya kita berglori bagi Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Berikan semangat dalam tubuh dan jiwa kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Ku diberi kuasa oleh Tuhan. Haleluya. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh
bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Jemaat diundang berdiri, sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh. Di mana? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Mana tepukan tangannya yang di rumah? Haleluya. Sama-sama kita memuji Tuhan. Katakan, sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sekali lagi, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Sekali lagi, ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Mana tepukan tangannya yang di rumah? Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada
nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan samping kiri kanan, kita diberkati oleh Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan. Katakan, kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Setelah kita menyenangkan hati Tuhan, saatnya Tuhan akan bersabda bagi kita untuk membentuk kita, baik sikap, perilaku kita melalui kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, buka hati ketika firman Tuhan disampaikan. Untuk itu, mari kita angkat satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah satu-satunya yang kita andalkan. Haleluya. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Jemaat diundang berdiri. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati,
kita berdoa. Bapa yang ada di surga, tiba saatnya pada hari ini kita berdoa buat seluruh jemaat yang mendengar akan berita firman. Buka mata hati mereka, telinga mereka untuk menerima firman. Kami percaya firman bagaikan godam yang menjadi rema dalam kehidupan kita dan menuntun hidup kita dari hari ke hari sampai kepada kesempurnaan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan hidupkan hikmat akal budi, Roh Kudus bekerja menguasai kami semua. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat kita berjumpa lagi dalam siaran ini. Kiranya kita jadi berkat dan mendapat berkat. Dan tiba saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 2. Kita baca sampai ayat yang ke-7. Ibrani 12 ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan yang berkata, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia atau Tuhan yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah, putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesal orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di mana terdapat anak tidak dihajar oleh ayahnya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-7 itu menjadi sukacita saya. Ternyata kalau kita dikasihi, kita dihajar oleh Tuhan. Jadi, untuk apa naik kelas? Tetapi di pihak yang lain, kita jangan jadi lemah karena ajaran Tuhan. Banyak orang yang menghakimi saya. Kenapa pendeta Roy jatuh dalam dosa? Sakit. Jadi orang anggap
bahwa itu bukan suatu kemurahan Tuhan. Saya anggap kemurahan Tuhan, ajaran Tuhan. Tapi dia pelihara. Itu sebabnya ada akibatnya yang Tuhan mau didik kita dari hari ke hari. Supaya kita sampai kepada kesempurnaan. Coba saya ingin baca mulai dari ayat 2 dulu. Permulaannya, dia katakan dari terjemahan hari-hari. Saya senang dengan terjemahan hari-hari. Di dalam Ibrani 12 ayat 2, dia berkata begini. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus. Pandangan, pandang. Pandangan itu sesuatu cara kita untuk melihat. Siapa yang memanggil kita? Adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Siapa yang memilih kita? Adalah Tuhan di antara bangsa-bangsa. Siapa yang mengajar kita? Adalah Tuhan. Karena kita hidup dari kebenaran untuk kebenaran. Tapi ganjaran Tuhan untuk mendidik kita supaya naik kelas. Itu sebabnya hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus. Oh, kalau berbicara tentang pandangan atau pemandangan, mata kita kan punya mata. Melihat sesuatu yang indah. Baju yang bagus, indah. Dari mana? Dari pandangan. Lihat pemandangan di Siau, Mahoro, punya bagus. Ada teman katakan, di mana itu Bro Roy? Saya bilang di Mahoro, Siau. Oh, ada taman wisata. Oh, ada. Bagus sekali. Mereka bilang, kalau begitu kita orang bisa ke sana. Bisa. Mau ke Siau kok nggak bisa. Kapal cepat. Kalau lalu berapa kali. Nah, Bapak Ibu kita lihat. Pemandangan karena kita ada mata. Karena itu Tuhan mengajak kita. Memandang kepada Tuhan. Dia adalah pemimpin yang menuntun kita. Dialah yang mengarahkan kita. Lewat apa? Lewat firman. Memberi kekuatan. Memberi kemampuan. Lalu dia katakan, sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memelihara dari permulaan sampai akhir. Alfa dan Omega. Awal dan akhir. Dia yang membangkitkan iman. Dari mana? Karena kita dengar firman. Firman itu adalah dasar, kata Ibrani 11. Firman adalah pegangan hidup kita. Firman adalah sandaran hidup kita. Jadi kita tidak lepas dari dasar pijakan. Karena itu kalau kita sudah salah pandang, yang seringkali kita dapat, yang jelek-jelek. Karena ada mata tuh, ada telinga. Pandangan kita salah. Tak salah.
Pandangan kita sudah tidak benar di hadapan Tuhan. Banyak yang kita alami. Lalu dia bilang apa? Karena iman ini yang membangkit dan memeliharanya dari permulaan sampai Yesus dikatakan tahan menderita di salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan, betul. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya. Kemudian sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Memerintah sampai dengan ini. Bersama dengan dia. Dengan siapa? Dengan Allah. Haleluya. Berarti Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah, tidak salah. Dia sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa, mendengar doa-doa syafaat kita yang naik jauh ke atas. Keluhan-keluhan kita, apa yang kita alami. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Dalam segala hal Dia pelihara saya. Saat ini kita bisa berpisah, tapi kita akan berjumpa. Saya hanya minta kepada Tuhan, disertai dengan mujizat Tuhan. Tidak lepas dari pandangan kepada permohonan kepada Tuhan. Di ayat yang ketiga dia katakan begini, coba pikirkan bagaimana sengsara Yesus menghadapi orang-orang berdosa yang melawannya dengan begitu sengit. Sebab itu jangan berkecil hati dan putus asa. Apa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus akan dihadapi oleh saya dan saudara. Tapi firman Tuhan katakan, jangan berkecil hati dan putus asa. Lalu tinggalkan Tuhan. Jangan. Ingat akan kebaikan Tuhan. Ingat akan cinta Tuhan. Ingat akan tuntunan Tuhan. Ingat kepada Dia. Saya percaya, kalau kita ingat cinta Tuhan, kita tidak akan mundur lagi. Ada nyanyian cukup lama. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Dan seterusnya. Bila saya ingat cinta Tuhan, saya tidak akan mau mundur. Karena kebaikan Tuhan lebih besar. Dari kebaikan manusia, kebaikan saudara. Lebih dahsyat kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan tidak pernah putus-putus. Selalu terjadi dalam kehidupan kita. Selalu kita rasakan. Bila kita sakit, Dia sembuhkan. Bila kita lemah, Dia kuatkan. Kita dalam pencobaan, Dia berikan jalan keluar. Asalkan kita berseru nama Tuhan, maka Tuhan akan ingat kita. Saya ingin coba tentang mata tertuju. Istri saya akan baca 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 12.
Haleluya. Mata Tuhan tertuju kepada siapa? Saya dan saudara. Mendengar permohonan doa, tapi dia menantang kepada orang jahat. Orang jahat bukan hanya membunuh, bukan. Orang jahat juga jadi perampok dalam gereja banyak. Tapi saya tidak berbicara itu. Saudara bisa renung. Apa itu tidak jahat? Jahat. Itu orang cuma ingat orang diri sendiri. Kewajiban-kewajiban kita tidak pernah kita kasih kepada Tuhan. Bahkan kita tahan lagi. Kalau Tuhan tahan tuh berkat kita bagaimana? Kita lihat, dia coba pikirkan bagaimana sengsaranya Yesus. Bapak Ibu, karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena dia baik. Dia memimpin kita dari hari ke hari, datang ke mencapai kesempurnaan. Dari iman yang bertambah-tambah. Haleluya. Iman yang dikuatkan oleh firman Tuhan. Itu sebabnya jangan lupa selalu ingat akan Tuhan. Ingat akan Tuhan. Ingat untuk beribadah. Ingat untuk berkorban. Ingat kembalikan milik Tuhan. Kita harus ingat cinta Tuhan. Saya pun tidak akan mundur selangkah. Tetap saya mau setia kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah di dalam hidup saya. Yang saya rasakan, yang saya alami. Dari penderitaan yang saya rasakan sekarang. Tidak sesengsara Tuhan. Tidak semalunya Tuhan. Kita ajak. Seringkali malu untuk bersaksi. Akan cinta Tuhan. Oh, mau mulai dari mana ya? Dapat cerita. Makanya kita minta tuntunan Roh Kudus. Kalau kita ingat cinta Tuhan, oh saudara, dia itu baik dan Allah yang sangat baik dan sungguh baik dalam kehidupan kita. Itu sebabnya di ayat 4 dia berkata begini, sebab dalam perjuangan melawan dosa, jadi selama kita hidup, kita tidak luput dari godaan. Kita tidak luput dari dosa yang mengincar kita. Kita bisa jatuh di dalam dosa. Karena itu, kalau saudara dipercayakan, jaga kepercayaan itu. Berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kepercayaan. Jangan menjadi kesombongan dalam kehidupan kita. Karena dalam perjuangan kita, selama kita hidup, kita tidak melawan
sesuatu yang ada di depan kita yang kuat, melawan senjata yang nyata, yang tidak kelihatan ini, yang bahaya. Selalu menggoda kita, selalu menggoda, selalu ini dosa. Tetapi dia katakan, kalian belum pernah berjuang sampai harus menumpahkan darah. Haleluya. Keringat darah. Yesus pada saat dia berada di Getsemani, dia berdoa kepada Bapa sampai keringat, meneteskan keringat darah. Mengapa? Karena dia ingat cinta Tuhan. Dia ingat kepada manusia. Dia harus akhiri hidup dia di kayu salib. Oh haleluya. Puncak kesengsaraan dia menghadapi salib. Sampai Tuhan berkata, Bapa, kalau boleh jauhkan cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Akhirnya perkataan itu mengakhiri hidup dia di atas kayu salib. Dia berkata, sudah genap. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapa Bapak tinggal? Pada akhirnya dia katakan kata-kata, sudah selesai. Dia tundukkan diri. Dia kembali kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayat yang kelima. Dan janganlah melupakan nasihat Allah ini yang diberikan kepadamu sebagai anak-anaknya. Anak-anakku, perhatikan baik-baik ajaran Tuhan. Janganlah berkecil hati kalau dia memarahim. Ternyata Tuhan juga bisa marah. Kalau kita bersalah. Tuhan bisa. Kalau kita berdosa. Itu teguran. Lebih baik teguran yang nyata itu lebih indah. Daripada kita mau menghakimi. Dan dia katakan janganlah melupakan nasihat Allah ini. Yang diberikan kepadamu sebagai anak-anaknya. Haleluya. Kita lihat di dalam terjemahan yang lain dia berkata begini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anak-anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa. Dia katakan apabila engkau diberi peringatannya. Oh haleluya. Kalau kita diingatkan oleh Tuhan, jangan kita langsung maraju. Ya. Jangan kita putus asa apabila ditegur oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan mendidik, mengajar, bahkan membersihkan segala kelakuan kita. Karena itu, di dalam
ayat 5 atau Amsal 3 ayat 11 dan 12. Atau kita baca semua. 5 dan 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Puji Tuhan. Kalau kita lihat kalau orang tua masih tegur kita, berarti dia masih sayang pakai. Tapi kalau orang tua sudah tidak tegur, ya sok kasih biar begitu. Ya, karena itu kita harus ingat akan Tuhan. Lalu ayat 6, karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya dan menyesah orang-orang yang diakui Tuhan sebagai anak. Kita kan anak. Pasti ditegur oleh Tuhan. Kalau teguran datang, jangan cepat marah. Tinggalkan persekutuan bersama. Tidak mau lagi ibadah. Kita orang makan bubur terus. Alkitab katakan, kalau kita masih kecil, oke lah kita makan bubur. Tapi kalau dewasa, itu sok nasi keras. Daging yang agak keras, tapi membawa dampak untuk membesarkan kita. Mendewasakan kita, supaya kita berpikir yang bagus, yang baik. Karena itu saya mengajak, mari kita harus menanggung semua ini untuk menjadi anak Tuhan. Yang setia kepada Tuhan, kita tidak lama akan masuk kepada arena normal. Kita akan beribadah bebas kembali. Selama masih ada aturan pemerintah, kita ikut aturan pemerintah. Mari kita mau beribadah. Datang ke rumah Tuhan. Membawa beban. Jangan malas untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau kita beribadah sendiri di rumah, seringkali nggak ada yang kontrol. So tak tidur, so nintau bikin apa. Tapi saya pada hari ini katakan, mari kita bangkit kembali. Katakan sama Tuhan, saya mau setia kepada Tuhan. Saya mau lakukan kehendak. Dan saya percaya, orang yang setia, imannya yang membawa kepada kesempurnaan. Sebab iman adalah dasar, pijakan, pegangan, sandaran saya dan saudara. Ini yang membawa kita ke surga. Dan saya yakin pada hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Bapa buat segala firman-Mu. Saya terima itu menjadi rema agar firman itu hidup di dalam saya, berkerajaan di dalam saya, dan ada berkat yang Tuhan sediakan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk ke perjamuan asa yang kudus.
Sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, saya mohon dengan sangat hormat, persiapkan hati kita, lupakan segala kesalahan orang, dan kita harus minta kepada Tuhan supaya ada kekuatan baru. Karena biar bagaimana itu jadi penghalang pada saat kita mengambil tubuh Tuhan. Sekali lagi, pada saat kita mengambil roti, gambar dari tubuh Kristus, kita percaya itu akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Dan saya yakin kita akan diberkati. Mari kita berdoa. Bapa surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur pada hari ini kita lagi bisa masuk dalam perjamuan Asai yang kudus. Makan tubuh dan darah Yesus, yaitu roti yang menggambar tubuhmu, dan anggur melambangkan darahmu. Engkau sucikan, kuduskan kami, layakkan kami Bapa, agar kami berkenan kepadamu. Tadi kami sudah mendengar firman, dan firman sudah menuntun kami, dan firman sudah jadi rema. Karena itu Bapa yang ada di surga, sucikan, kuduskan jemaat GPDI Immanuel Bebali, agar benar-benar perjamuan Asa yang kudus ini tidak menjadi Tuhan mereka lemah, tapi mereka menjadi kuat karena Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapa, ampuni, dan bila kami masuk dalam perjamuan makan dan minum tubuh darah daripada Tuhan, kami telah bebas, diberi kekuatan, beri kemampuan, beri kesanggupan, dan kami bisa melangkah besok dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, demikian dengan darah-Mu. Engkau sucikan, kuduskan kami, agar darah-Mu itu dapat menyembuhkan segala penyakit anak-anak-Mu Tuhan, penyakit rohani, bahkan penyakit jasmani, dalam nama Yesus, dan menjadi sembuh. Terima kasih Bapa surga. Kami akan makan minum tubuh dan darah Yesus dalam nama Yesus. Amin. Bagi-bagikan perjamuan Asa yang kudus, atau kita sudah terima di tangan kita. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri, ya, untuk makan dan minum tubuh dan darah Yesus, menghormati sakramen perjamuan Asa. Salibnya, salibnya.
makan tubuh dan darah Yesus, kita dengar firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23, dia berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, ini tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan Tuhan. Kita makan dengan percaya akan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat perjamuan atau anggur dengan tangan kanan kita. Kita dengar firman Tuhan. Demikian dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Tuhan. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menyembah Dia. Haleluya. 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 Buka mulut saudara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Apa telah melakukan segala sakramen tentang perjamuan asa yang kami disucikan, dikuduskan, dikuatkan, bahkan diampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada hari ini kami dapat makan dan minum perjamuan asa yang kudus. Saatnya kami akan membawa persembahan dan mengembalikan milik Tuhan. Tuhan tolong, biarlah kita dapat memberi yang terbaik sesuai dengan janji Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan telah mengikuti perjamuan asa yang kudus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sementara persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, setiap jiwa
Haleluya. Diberkatilah bagi kita yang sudah memberikan persembahan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, baiklah kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara diundang berdiri, kita angkat pujian penutup. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan, kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami dapat beribadah kepada dan mengikuti perjamuan asa yang kudus. Kami sudah makan dan minum tubuh dan darah-Mu, sukacita bertambah-tambah dalam kehidupan kami sekeluarga. Terima kasih Bapa, pimpin kami, jaga kami, cover kami dengan kehebatan kuasa. Jauhkan dari virus-virus yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan adalah penjaga yang agung. Tak pernah tertidur, Engkau penjaga Israel. Dan kami yakin, kami dipelihara oleh Tuhan. Dan kami hidup oleh anugerah Tuhan. Berjalan dari hari ke hari. Karena Tuhan yang melindungi. Terima kasih Bapa, setiap anak-anak yang membawa persembahan, Tuhan memberkati. Yang mengembalikan milik Tuhan, Tuhan pun memberkati. Mari Tuhan isi lumbung-lumbung mereka pada musim panas ini dengan kekuatan Tuhan, dengan berkat-berkat daripada Tuhan. Jauhkan dari segala penyakit sampar dalam nama Yesus, dan lingkari mereka dengan kasih Tuhan. Jauhkan dari segala kerugian, belalang pelahap dalam nama Yesus, dan kebocoran-kebocoran dalam usaha pekerjaan. Terima kasih Bapa, pelihara kami menjadi biji mata daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni salah dosa kesalahan kami. Kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh, memimpin, menyertai, bahkan memberkati kita mulai hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan datang. Terima kasih Tuhan. Rahmat heran kaya bagiku. Amin. Selamat, Tuhan memberkati.